Selamat malam semuanya. Saya dari Universitas Pancasakti Bekasi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi Manajemen. Kali ini saya ingin mempresentasikan UAS untuk mata kuliah aspek hukum dalam bisnis, dosen pengampu Pak Mulyono, SH MM. Nama saya Doni Prakoso, nomor induk mahasiswa saya adalah 289 22566. Pembahasan materi kali ini adalah yang pertama, pemahaman sistem hukum di Indonesia. Yang kedua, hukum benda dan hukum perjanjian. Yang ketiga, hukum perusahaan dan hukum ketenagakerjaan. Yang pertama, saya jelaskan untuk pemahaman sistem hukum di Indonesia. Pengertian hukum ialah undang-undang yang dibuat dan ditegakkan melalui lembaga atau pemerintah untuk mengatur perilaku masyarakat. Hukum yang ditegakkan oleh negara dapat dibuat oleh legislatif kelompok atau oleh seorang legislator tunggal yang menghasilkan undang-undang oleh eksekutif melalui keputusan dan peraturan atau ditetapkan oleh hakim melalui presiden. Diartikan sesuai kepentingan dan kebutuhan mereka masing-masing. Dibuat oleh negara berdasarkan undang-undang. Nilai-nilai dalam masyarakat yang ada sebelum dibuat undang-undang. Aparat yang di dalamnya ada polisi, hakim, jaksa, dan advokat. Hukum karena kebiasaan yang berulang-ulang mengatur hak dan kewajiban. Pendapat ahli tentang hukum. Yang pertama adalah Aristoteles, itu membagi hukum menjadi dua, hukum tertentu dan hukum universal. Hukum tertentu adalah aturan-aturan yang menetapkan dan melarang beberapa tindakan, hukum universal adalah hukum alam yang memiliki aturan yang pengarahannya tersendiri. Yang kedua, itu pendapat dari Anne Utrecht. Menurutnya, definisi hukum adalah himpunan yang menjadi petunjuk hidup berupa perintah atau larangan yang bertujuan mengatur tata tertib di dalam masyarakat yang harus ditaati oleh masyarakat. Jadi itu tadi pendapat tentang hukum oleh Ernest Utrecht. Yang ketiga oleh Immanuel Kant. Manusia bisa bertindak sesuai kemauan sendiri namun tidak bertentangan dengan moral-moral yang berlaku di dalam lingkungannya. Menurut Immanuel, hukum adalah syarat yang secara keseluruhan memiliki kehendak bebas untuk bisa menyesuaikan dan mengikuti peraturan. Dan yang terakhir dari Hans Kelsen, berpendapat bahwa hukum merupakan norma yang berisi tentang kondisi dan konsekuensi dalam tindakan tertentu. Konsekuensi dari pelanggaran hukum bisa berupa ancaman sanksi dari pengusaha di dalam lingkungan masyarakat tersebut. Tujuan hukum yang pertama, melindungi kepentingan manusia dari bahaya yang mengancam. Yang kedua, mengatur hubungan antara sesama manusia agar tercipta ketertiban dan diharapkan bisa mencegah terjadinya konflik di antara manusia. Yang ketiga, melindungi kepentingan manusia baik secara individu ataupun kelompok. Yang keempat, menjadi sarana untuk melihat dan menjamin ketertiban. Fungsi hukum yang pertama, sebagai sarana pengendali sosial, sebuah sistem yang menerapkan aturan-aturan mengenai perilaku yang benar. Yang kedua, sebagai sarana untuk mengadakan perubahan pada masyarakat dan alat ketertiban dan ketentuan masyarakat. Yang ketiga, sebagai sarana dalam mewujudkan keadilan sosial. Dan yang keempat, sebagai alat untuk membersihkan masyarakat dari kasus yang mengganggu masyarakat dengan cara membersihkan sanksi baik pidana, perdata, administrasi, dan sanksi masyarakat. Yang kelima, sebagai alat untuk melakukan alokasi kewenangan dan putusan terhadap badan pemerintah. Yang keenam, sebagai alat stimulasi sosial. Hukum bukan alat yang hanya digunakan untuk mengontrol masyarakat, namun juga meletakkan dasar-dasar hukum yang bisa menstimulasi dan memfasilitasi interaksi di antara masyarakat dengan tertib dan adil. Yang kedua, hukum benda dan hukum perjanjian. Hukum benda merupakan bagian dari hukum kekayaan. Selain hukum perikatan, hukum kekayaan adalah peraturan hukum yang mengatur hak dan kewajiban yang bernilai uang atau peraturan-peraturan yang mengatur hubungan hukum antara orang dengan benda
atau sesuatu yang dapat dinilai dengan uang. Adapun hukum benda adalah hukum yang mengatur hubungan subjek hukum dengan benda yang menimbulkan hak kebendaan. Hukum benda mengatur pengertian benda, pembedaan benda, hak kebendaan, dan hal lainnya yang menyangkut tentang benda dan hak kebendaan. Lalu selanjutnya apa itu benda? Jadi dalam paradigma awal, suatu benda dapat ditangkap oleh panca indera manusia dan dapat dilihat dan dirasakan. Selanjutnya hukum memberikan kontribusi terhadap munculnya jenis benda baru. Dalam KUHP ditemukan dua istilah yaitu benda dan barang. Untuk benda sendiri dalam arti luas ialah segala sesuatu yang dapat dihaki oleh orang. Di sini benda merupakan objek hukum sebagai lawan dari subjek hukum yakni orang. Barang adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, baik dapat dihabiskan maupun tidak dapat dihabiskan, dan dapat diperdagangkan, dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan oleh konsumen atau pelaku usaha. Prinsip dasar hukum benda yang pertama, hukum benda merupakan Dwingendrecht atau hukum pemaksa. Artinya, berlaku aturan-aturan itu tidak dapat disampingi oleh para pihak. Yang kedua, dapat dipindah tangankan kecuali hak pakai dan mendiami. Semua hak kebendaan dapat dipindah tangankan. Yang ketiga, hak kebendaan selalu diletakkan atas keseluruhan objek. Yang keempat, on split barhead atau tak dapat dipisahkan. Yang berhak tidak dapat memindahkan sebagian daripada wewenang suatu hak kebendaan yang ada padanya. Yang kelima, sifat perjanjiannya merupakan perjanjian yang bersifat jakilzik, yakni perjanjian untuk mengadakan hak kebendaan sehingga berbeda dengan perjanjian yang terdapat dalam buku 3 KUHP. Hak kebendaan. Hak kebendaan adalah hak mutlak atas suatu benda di mana hak itu memberikan kekuasaan langsung atas suatu benda dan dapat dipertahankan terhadap siapapun juga. Lawan dari hak kebendaan adalah hak perorangan. Suatu hak kebendaan memberikan kuasa atas suatu benda, sedangkan suatu hak perorangan memberikan suatu tuntutan atau penagihan terhadap seseorang. Hak kebendaan melahirkan hak penuntutan kebendaan atau action in rem, sedangkan hak perorangan melahirkan hak penuntutan perseorangan atau action in personam. Hak kebendaan atas milik orang lain. Ada 3 yaitu hak guna usaha atau HGU adalah hak untuk mengusahakan tanah yang dikuasai oleh negara sesuai dalam jangka waktu yang paling lama 25 tahun. Guna perusahaan pertanian, perikanan, dan peternakan HGU bisa diperpanjang hingga maksimal 35 tahun. Lalu yang kedua, hak guna bangunan atau HGB merupakan salah satu hak atas tanah yang dalam hukum tanah nasional memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk dapat memanfaatkan tanah tanpa harus memiliki tanahnya dengan jangka waktu yang tidak terbatas. HGB paling lama adalah 30 tahun, dapat diperpanjang 20 tahun dan diperbarui kembali 30 tahun. Yang ketiga, hak sewa. Dapat diartikan bahwa seorang atau badan hukum dapat menggunakan hak milik tanah orang lain dengan perjanjian sewa dan juga dengan membayarkan uang sewa sesuai dengan perjanjian kepada pemilik tanah. Jangka terlama adalah 25 tahun. Pengertian perjanjian. Pasal 13 KUHP memberikan pengertian yuridis mengenai perjanjian, yaitu suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih. Sujono Dirjo Sisworo memberikan definisi kontrak, yaitu kontrak adalah suatu janji atau seperangkat janji-janji dan akibat pengingkaran atau pelanggaran atas nama hukum memberikan pemulihan atau menetapkan kewajiban bagi yang ingkar janji, disertai sanksi pelaksanaannya.
Menurut Stephen L. Emanuel menjelaskan bahwa perjanjian adalah sebuah persetujuan di mana hukum akan menegakkan dengan berbagai cara. Menurut Asher, perjanjian adalah suatu perbuatan atau tindakan hukum yang terbentuk dengan tercapainya kata sepakat yang merupakan pernyataan kehendak bebas dari dua orang pihak atau lebih. Pentingnya arti kontrak bagi kegiatan bisnis. Yang pertama, kontrak merupakan wadah hukum bagi para pihak dalam menuangkan hak dan kewajiban masing-masing, bertukar konsekuensi dan kepentingan sebagai bingkai atau batasan aturan main. Yang kedua, yang ketiga adalah sebagai alat bukti adanya hubungan hukum. Yang keempat, memberikan jaminan kepastian hukum. Yang kelima, menunjang iklim bisnis yang kondusif atau win-win solution atau efisiensi profit. Perikatan versus perjanjian. Perbedaan antara perikatan dan perjanjian adalah suatu perhubungan hukum antara dua orang atau dua pihak berdasarkan mana pihak yang berkewajiban untuk memenuhi tuntutan itu. Sedangkan perjanjian adalah suatu peristiwa di mana orang berjanji kepada orang lain atau di mana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal. Persamaan antara perikatan dan perjanjian. Persamaan dari perikatan dan perjanjian atau persetujuan kontrak adalah bahwa karena telah saling mengikatkan diri, salah satu pihak berhak menuntut sesuatu hal dari pihak yang lain. Dan tuntutan itu wajib dipenuhi oleh pihak yang lain sebagaimana telah disepakati bersama. Hubungan antara perikatan dan perjanjian. Subekti menyatakan bahwa hubungan antara perikatan dan perjanjian adalah bahwa perjanjian itu menerbitkan perikatan. Perjanjian adalah sumber perikatan di samping sumber-sumber lain. Suatu perjanjian juga dinamakan persetujuan karena dua pihak itu setuju untuk melakukan sesuatu. Yang ketiga, ini yang terakhir, pengertian hukum perusahaan dan hukum ketenagakerjaan. Berdasarkan sumber hukum perusahaan antara lain tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau KUHP, Kitab Undang-Undang Hukum Dagang atau KUHD, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas atau disebut juga dengan PT, dan peraturan perundangan terkait lainnya. Hukum perusahaan adalah hukum yang mengatur hubungan hukum dengan segala akibat hukum mengenai perusahaan. Menurut Purwo Sucipto, menyebutkan bahwa perusahaan adalah keseluruhan perbuatan yang dilakukan secara tidak terputus-putus dan dengan terang-terangan dalam kedudukan tertentu dan untuk mencari laba bagi dirinya sendiri. Menurut Molengraf, perusahaan adalah keseluruhan perbuatan yang dilakukan secara terus-menerus bertindak keluar untuk mendapatkan penghasilan dengan cara memperniagakan barang-barang, menyerahkan barang-barang, atau mengadakan perjanjian-perjanjian perdagangan. Pasal 1 huruf B Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982, perusahaan yaitu setiap bentuk usaha yang menjalankan setiap jenis usaha yang bersifat tentang tetap dan terus-menerus dan yang didirikan bekerja serta kedudukan dalam wilayah negara Republik Indonesia dengan tujuan memperoleh keuntungan atau laba. Menurut Undang-Undang tentang Perdagangan, pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan warga negara Indonesia atau badan usaha yang terbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan dalam wilayah hukum NKRI yang melakukan kegiatan usaha di bidang perdagangan. Jenis perusahaan, ada dua jenis perusahaan yaitu perusahaan yang bukan badan hukum dan perusahaan yang merupakan badan hukum. Berikut beberapa gambar yang cocok. Perusahaan atau yang dalam istilah KUH Perdata, Kitab-Kitab Undang Hukum Perdata sering disebut sebagai persekutuan pada dasarnya didirikan dengan perjanjian, artinya melibatkan sedikit dua orang atau lebih. Oleh karena itu, pengertian perusahaan secara umum tidak termasuk dalam usaha-usaha yang didirikan secara perorangan, namun demikian pada kenyataannya, masyarakat di Indonesia secara individu dapat menjalankan usaha perorangan. Lalu apa perbedaan yang bukan badan hukum dengan yang berbadan hukum? Jadi jenis perbedaannya adalah status harta kekayaan itu nomor satu. Yang bukan badan hukum itu status harta kekayaan perusahaannya itu tidak terpisah-pisah dari kepemilikan pribadi sehingga status kepemilikan harta
adalah pemiliknya. Lalu yang berbadan hukum, status harta kekayaan adalah milik perusahaan karena sudah dipisahkan kepemilikannya dari kekayaan pemilik. Yang ketiga itu adalah subjek hukum, itu untuk badan yang tidak berbadan hukum itu pemilikannya pribadi, namun untuk yang berbadan hukum perusahaan itu sendiri sebagai badan hukum perusahaan dianggap sebagai subjek hukum yang mampu mengemban hak dan kewajiban. Yang ketiga itu adalah tanggung jawab dan kerugian. Untuk yang tidak berbadan hukum, kerugian yang dialami oleh perusahaan harus ditanggung sendiri oleh pemilik secara pribadi. Kreditur dapat meminta pemilik perusahaan untuk bertanggung jawab atas hutang perusahaan sampai dengan harta benda pribadi pemiliknya agar dilelang untuk pelunasan utang perusahaan. Yang berbadan hukum itu tanggung jawab atas kerugian perusahaan terbatas pada harta kekayaan perusahaan. Sebagai subjek hukum, perusahaan dapat memiliki kekayaan sendiri dan kerugian atas perusahaan hanya sampai pada harta kekayaan perusahaan itu. Syarat formal pendirian PT atau perseroan terbatas. Perjanjian antara dua orang atau lebih berdasarkan ketentuan dalam UU PT, pendirian PT minimal dilakukan oleh dua orang atau lebih. B. Setiap pendiri harus mengambil bagian atas saham perseroan. C. Perjanjian dibuat dengan akta autentik dengan akta notaril. D. Minimal modal dasar perseroan adalah 50 juta rupiah dan harus sudah disetor sejumlah 25% dari modal dasar tersebut. Organ utama PT di dalamnya harus ada 3, yaitu 1. Rapat Umum Pemegang Saham atau RUPS, lalu yang 2 ada direksi, dan ketiga adalah Dewan Komisaris. Penggabungan, peleburan, mengambil alihan, dan pemisahan PT. Pertama, penggabungan. Penggabungan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh satu perseroan atau lebih untuk menggabungkan diri dengan perseroan lain yang telah ada yang menyebabkan aktiva dan pasiva dari perseroan yang menggabungkan diri beralih karena hukum kepada perseroan yang menerima penggabungan, dan selanjutnya status hukum perseroan yang menggabungkan diri berakhir karena hukum. Yang kedua, peleburan. Peleburan ialah perbuatan hukum yang dilakukan oleh dua perseroan atau lebih untuk meleburkan diri dengan cara mendirikan suatu perseroan baru yang dikarenakan hukum memperoleh aktiva dan pasiva dari perseroan yang meleburkan diri, dan status badan hukum perseroan yang meleburkan diri berakhir karena hukum. Yang ketiga, pengambil alihan. Pengambil alihan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh badan hukum atau perseroan untuk mengambil alih saham perseroan yang mengakibatkan beralihnya pengendalian atas perseroan tersebut. Yang keempat, pemisahan. Pemisahan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh perseroan untuk memisahkan usaha yang mengakibatkan seluruh aktiva dan pasiva perseroan beralih karena hukum kepada dua perseroan atau lebih, atau sebagian aktiva dan pasiva perseroan beralih karena hukum kepada satu perseroan atau lebih. Lalu yang terakhir, hukum ketenagakerjaan. Hukum ketenagakerjaan adalah suatu sistem hukum yang tersusun dalam sejumlah pasal dan ayat yang dibuat oleh pihak-pihak yang memiliki kompetensi dan kewenangan untuk mengatur dan menjadikan suatu sistem ketenagakerjaan menjadi lebih dapat diterima oleh pihak-pihak yang terlibat. Dalam mekanisme hubungan industrial yang berwawasan keadilan penuh, tanggung jawab, dan bermartabat. Adapun yang dimaksud dengan ketenagakerjaan di pasal 1 UU Ketenagakerjaan adalah segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama, sesudah masa kerja. Jangka waktu perjanjian. Perjanjian kerja waktu tertentu atau disebut PKWT itu dilakukan dengan aturan waktu yang mekanisme yang berlaku eh, yang berlaku dapat diperpanjang satu kali mengikuti masa jeda 30 hari dan dilakukan kontrak terakhir sebanyak satu kali. Dapat diakhiri sewaktu-waktu oleh pihak sesuai hal yang diatur dan memiliki konsekuensi penalti atas pengakhiran perjanjian kerja tersebut. Wajib didaftarkan jam sostek sejak dimulainya hubungan kerja. Tetapi pada prakteknya PKWT tidak didaftarkan atas jam sostek. Umumnya tidak dilihat tentang jenis dan sifat pekerjaan dalam praktik PKWT.
Perjanjian kerja waktu tidak tertentu atau bisa disebut dengan PKWTT dilakukan dengan melakukan masa percobaan selama 3 bulan. Dapat diperpanjang masa percobaan 3 bulan dengan dasar adanya kesepakatan. Pengakhiran perjanjian tidak berkonsekuensi terhadap penalti. Kepesertaan jam sostek umumnya terjadi pada saat telah melampaui masa percobaan. Praktik masa percobaan biasanya diberikan untuk pekerjaan-pekerjaan yang dapat terukur pencapaiannya. Syarat kerja dalam hukum ketenagakerjaan harus memenuhi unsur-unsur sebagai berikut. Yang pertama, adanya pekerjaan. Yang kedua, adanya upah. Yang ketiga, adanya perintah. Dan yang keempat, adanya waktu tertentu. Baik, terima kasih telah menyimak video ini dari awal sampai akhir. Kiranya video ini dapat bermanfaat untuk kakak-kakak atau adik-adik yang nantinya akan mendapatkan pelajaran etika bisnis. Mohon maaf dikarenakan waktu yang sangat terbatas. Saya cukupkan, seharusnya materinya masih banyak, namun karena waktunya dibatasi, jadi saya ucapkan terima kasih banyak. Sekian.